Menimbang bahwa untuk membuktikan dari permohonannya mohon mengajukan usulan yang diberi materi cukup yang diberi tanda satu sampai penyitaan, penggeledahan dan kerugian dan atau gratifikasi. Kemudian Din, udah ngirim. Soal apa sih? pemohon Richard melawan Kepolisian Republik Indonesia daerah Jaya Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jaya Kepala Subdirektorat 1 Wilayah Industri dan Perdagangan Direktorat Khusus Kepolisian Daerah Jaya dibuka dan dinyatakan terbuka. Nomor 6 Fitra 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Republik Keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara pra-peradilan pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara Richard sebagaimana identitas lengkap dalam putusan ini dapat dibacakan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jeffrey Nicholas Simatupang SHMH dan kawan-kawan para advokat tim pembela Richard Lee yang beralamat di buku Pengamaran 1 nomor 33 Lapoye A7 sampai alamat Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Januari 2006 sebagai pemohon melawan Kepala Kepolisian Republik Indonesia CQ Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya CQ Direktur Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya CQ Kepala Subdirektorat 1 Unit 1 Industri dan Perdagangan Direktorat Khusus Kepolisian Daerah Metro Jaya yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abrianto Perjede SH, MK, MH dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Januari 2026 sebagai pemohon. Pengadilan tersebut sebelum membaca berapapun hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 6 Fitra 2026 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Januari tentang penuntutan hakim membaca penetapan tuntutan sidang atas perkara memeriksa bukti surat dan saksi serta ahli. Saya ulangi, memeriksa bukti surat dan ahli yang terlibat di dalam persidangan tentang bukti perkara. Menimbang bahwa pemohon melalui surat permohonannya tanggal 22 Juli 2025 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kedua register nomor 6 Fitra 2006 dan Jakarta Selatan tanggal 22 Januari 2026 telah mengajukan permohonan pra-peradilan dengan alasan sebagai berikut. Alasan pemohon sebagaimana termuat lengkap dalam putusan bacakan. Alasan pemohon dalam perkara ini, pemohon telah menyampaikan jawaban sebagai berikut sebagaimana termuat lengkap dalam putusan ini tidak dapat dibacakan. P1D, 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 P1G, P1F, P1G, P1H, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8A, P8B, P8C, P9, P10, P11, P12, P13, dan P14. Surat bukti keseluruhannya berjumlah 23 beserta flashdisk foto-foto sebanyak 23 foto dapat diperlihatkan aslinya di persidangan sehingga dapat menunggu pembuktian dalam perkara aktual kecuali bukti P6, P8A, 8B, 8C, P11 aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan. Menimbang bahwa selain surat bukti tersebut, pemohon di persidangan menghadirkan 3 orang ahli sebagai berikut, yaitu Dr. Flora Yanti SH MH
keterangan ahli sebagaimana termuat dalam putusan tidak akan dibacakan. Dr. M. Solihuddin SH MH. Keterangan ahli di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tidak akan dibacakan. Profesor Dr. Bambang Sugeng Aryani Subagiono SHMH. Keterangan ahli di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tidak kami bacakan. Di mana terhadap keterangan para ahli tersebut baik pemohon dan termohon menyatakan akan menyelesaikan dalam kesimpulannya. Memang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, pemohon telah pula mengajukan alat bukti surat sebagaimana termuat dalam putusan ini, yaitu T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, 14, 15, 16, T17, 18, 19 sampai dengan T69. Terhadap surat-surat bukti tersebut telah dimaterai dan dijelaskan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat didukung pembuktian dalam permohonan aku kecuali bukti satu aslinya tidak dapat digunakan di persidangan. Nimbang bahwa di persidangan permohon telah pula menghadirkan satu orang ahli bernama Dr. Henry dari SHMH yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana termuat dalam putusan tidak dibacakan. Terhadap keterangan ahli termohon tersebut, baik termohon dan pemohon menyatakan akan menggantinya di dalam kesimpulan. Menimbang bahwa dalam perkara ini baik pemohon maupun termohon telah melakukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tanggal 9 Februari 2006. Selanjutnya, para pihak tidak melanjutkan suatu hal lain lagi dan memohon keputusan. Dan untuk menindak uraian putusan ini atas segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang telah termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini tentang pertimbangan hukum. Menimbang bahwa memang tidak tujuan permohonan pra-peradilan pemohon sebagaimana dalam permohonan tersebut. Menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon telah mendalilkan bahwa telah keliru dalam menerbitkan surat perintah penyidikan nomor SPCD 144 garing 5 Romawi garing Res titik 2.1 garing 2025 Ditreskrimsus tanggal 7 Mei 2025 dan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor staf tersangka 6 garing 12 Romawi garing Res titik 2.1 garing 2025 garing Ditreskrimsus tanggal 15 Desember 2025 tentang penetapan tersangka atas nama Richard alias Dr. Richard Lee pemohon sebagaimana laporan polisi nomor LP P7317 dari 12 Romawi dari 2004 dari SKPT dari Polda Metro Jaya tanggal 2 Desember 2024 tentang serta melapor saudara Karyani Hanif tentang Korwit dengan alasan tidak adanya surat rekomendasi dari majelis disiplin profesi kurangnya alat bukti dan surat yang diterima oleh korban yang dari Pak Menteri. Dan oleh karena itu pemohon agar surat perintah penyidikan tersebut dan surat ketetapan tentang penetapan tersangka tersebut atas nama Richard alias Dr. Richard Lee mohon dinyatakan sah dan berdasarkan hukum. Menimbang bahwa dalam jawabannya termohon membantah dalil permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penanganan perkara dilakukan berdasarkan laporan polisi nomor LP B garing 7317 garing 12 Romawi garing 2024 garing SKPT garing Polda Metro Jaya tanggal 2 Desember 2024 atas dugaan tindak pidana di bidang kesehatan atau tindak pidana perlindungan konsumen dalam perkara yang diduga terjadi pada tanggal 12 Oktober 2024 di PMD atau Presiden nomor 5 Modelland Cikokot RT5 RW 8 Kelurahan Cipete Kecamatan Pinang Kota Tangerang yang disangkakan melanggar pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dan atau pasal 62 ayat 1 junto pasal 8 ayat 1
dan atau pasal 9 tentang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, bahwa seluruh tindakan termohon dalam penanganan perkara hak aduan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang PLAK serta peraturan pelaksananya dengan menjunjung tinggi asas legalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas dari kepastian hukum. Menimbang bahwa berdasarkan permohonan dan jawaban di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara peradilan ini, apakah surat perintah penyidikan nomor spesidik 1454 garing 5 Romawi garing pres titik 2.1 garing 2025 garing Intres khusus tanggal 7 Mei 2025 dan surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor SK garing 6 garing 12 Romawi garing pres titik 2.1 garing 2025 garing Intres khusus tanggal 15 Desember 2025 tentang penetapan tersangka nama Richard alias Dr. Richard D. atau pemohon diterbitkan oleh pemohon sebagai dasar di dalam penetapan pasal yang terformil dan oleh karenanya tidak sah atau tidak berdasarkan hukum. Menimbang bahwa selanjutnya hakim yang menyatakan perkara ini akan memeriksa dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan pemohon dengan menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat-surat dan ahli yang diajukan oleh pemohon dan permohon sepanjang ada relevansinya dengan pembuktian dan dalil-dalil permohonan pemohon, sedangkan mengenai alat-alat bukti surat-surat yang tidak bersesuaian atau tidak ada korelasinya dengan dalil-dalil permohonan pemohon, maka hakim yang menyatakan perkara berpendapat terhadap pendapat tersebut tidak perlu lagi dilakukan pembuktian. Menimbang bahwa untuk membuktikan dari permohonannya pemohon membacakan bukti surat yang telah diberi materai cukup yang diberi tanda P1 sampai dengan P2, 3 dan 3 orang ahli bernama Dr. Nora dari SHMK, Dr. M. Solihuddin SHMK dan Profesor Dr. Bambang Subyokti sebagai orang SHMK. Menimbang bahwa untuk mendukung dari samparannya, termohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup dan diberi tanda P1 sampai dengan P69 dan 1 orang ahli bernama Dr. Henry dari SHMK. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka perlu dipertimbangkan kajian normatif permohonan peradilan sebagai berikut. Menimbang bahwa oleh karena permohonan peradilan yang diajukan oleh pemohon adalah surat perintah penyidikan dan penetapan tersangka adalah permohonan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang kita undang-undang acara pidana, maka berdasarkan pasal 361 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, hakim akan tetap memeriksa dan memutuskan permohonan pemohon dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 110 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP menegaskan peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau yang baik atas kuasa tersangka, sah atau tidaknya dalam penyitaan, penggeledahan, ganti kerugian dan atau gratifikasi. Menimbang bahwa peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang pasal 2 ayat 1 yang tegas mengenai objek peradilan adalah 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau pembuktian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara tidak dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. 4. Sah atau tidaknya dan cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1981 tentang KUHP untuk mencari serta menentukan bukti yang dalam bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menetapkan polisi yang kemudian menjadi penyidikan, penetapan tersangka, penahanan tersangka sampai dengan berkas dinyatakan lengkap dan diserahkan untuk dilakukan proses penyidikan di pengadilan. Menimbang bahwa dalam menetapkan dimulainya proses penyidikan berdasarkan pasal 109 ayat 1 KUHP yang telah dibuat berdasarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 garing PUU garis datar 13 Romawi 2015 mewajibkan adanya pemberitahuan kepada penuntut umum atau paling lambat 7 hari sejak dicurahkannya surat perintah dimulainya penyidikan. Menimbang bahwa selanjutnya terhadap perkara-perkara tertentu tersangkanya dapat dilakukan penangkapan berdasarkan pasal 16 sampai 19 KUHP dan dilanjutkan dengan penahanan berdasarkan pasal 21 KUHP.